Hai Sobat Inovatif, kembali lagi bersama saya Nini Kusnaidi, mahasiswa tingkat 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membangun human capital berkualitas tinggi. Penasaran kan? Mari kita simak! Oke, kita akan masuk ke human capital dan manajemen. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dan juga bekerja keras dengan komitmen serta dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, variabel penting dalam sumber daya manusia tersebut adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia karena sifat sumber daya manusia itu selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Untuk itu, perlu adanya penekanan kualitas sumber daya manusia, seperti yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas berkarya yang meliputi faktor pribadi seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Maka dari itu, dari materi yang telah disampaikan tadi, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya kita akan masuk ke human capital dan manajemen sumber daya manusia. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa human capital atau modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Jaspers tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia dan menarik sebanyak mungkin sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu sendiri, dengan tujuan menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi.
Sekian dari saya, pembahasan mengenai bagaimana cara membangun human capital berkualitas unggul. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.